Siapa yang ngajarin Bapak kok boleh? Oh begitu. Yesus mah Tuhan, Pak. Dia mau marah, wewenangnya Tuhan untuk marah. Ya, Bapak setengah Tuhan. Belum kan? Soalnya kalau Bapak lu setengah Tuhan, setengahnya lagi apa? Saya bingung ya. Nah ini ya bahaya tuh ya. Nah saudara-saudara, persoalannya bukan soal boleh atau tidak boleh. Mari kita lihat ya, bagaimana seorang nabi tidak memiliki strategi yang benar dalam kehidupannya sebagai nabi. Yunus marah, emosinya meledak, nggak tanggung, ia marah kepada Allah, mencak-mencak. Allah menjenguk dari sorga. Allah senyum melihat nabinya ngamuk ya, marah dia, kata Tuhan Allahnya. Lalu Allah berfirman, Pak tolong dibaca Pak, Yunus 4 ayat 4. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Nah, tentu Tuhan berfirman kepada Anda, layakkah engkau marah? Ini dia. You mau marah, Anda punya hak bebas memilih. Mau marah, silakan. Tapi sebelum larut hanyut dalam amarah, Tuhan meminta, periksa dirimu lebih dahulu. Layakkah engkau marah? Kalau ada alasan yang prinsip, itu mungkin yang dimaksud oleh Pak B. Marah asal benar. Ada landasan alasan yang prinsip, menyangkut kebenaran iman, menyangkut hidup dan mati, silakan. Tapi jangan terlalu gampang marah, dikit-dikit marah. Istri, Bapak kalau istri masak keasinan, Bapak marah enggak? Enggak. Kenapa? Takut istri? Enggak berani. Ya? Oh, enggak dimasakin. Kalau marah nanti enggak dimasakin. Terus jadi bagaimana dong Bapak marah? Udah merem aja gitu, telan aja ya, asin ya, mati dah tua gitu. Jangan gitu Pak. Bilangin aja baik-baik, istriku, masakanmu hari ini kok keasinan ya. Kalau darah tinggi hukuman, nggak perlu marah, tapi jangan diem Pak, bahaya Pak ya. Kasih tahu lah baik-baik. Nah ini pengendalian diri. Layakkah engkau marah? Kalau anak Bapak rapotnya jeblok, Bapak marah? Marah? Enggak. Ibu marah kalau rapot anaknya, ibu marah? Jelas. Sentil. Layakkah ibu menyentil? Layak. Rapot ibu waktu kecil bagaimana? Apakah lebih baik dari rapot anak ibu? Selalu lebih baik Pak. Wah, hebat. Itu baru layak untuk marah. Saya nggak berani marah kalau rapot anak saya jeblok. Ada sahabat sekolah saya dulu ya. Sebab saya dulu paling bodoh di sekolah ya. Itu sebabnya jadi pendeta, saudara-saudara. Kalau nilainya bagus mau bakalan jadi pendeta. Saudara pernah nanya nggak rapot pendeta Rasid Lama? Dulu lagi SMA, rapotnya bagaimana? Paling nggak beda jauh lah dari saya. Nggak berani kan nanya? Nah ini dia. Oh saudara-saudara, bagaimana kita mengendalikan diri? Itu strategi. Kenapa kita harus mengendalikan diri? Kalau Anda mau di dekat Yesus, berpihak kepada Yesus, mengikut Yesus, Anda harus meneladani karakter Yesus. Yesus tidak emosional. Betul ia marah seperti kata Pak Teguh, tapi ada alasan, ada hal yang prinsip yang dilanggar oleh orang Yahudi. Saudara penasaran kenapa kita harus mengendalikan amarah kita? Oke, tolong dibuka Yakobus pasal 1 ayat 20. Surat Yakobus. Yakobus itu setelah Ibrani. Yakobus 1 ayat 20. Ketemu Ibu ayatnya Bu, tolong dibaca dulu.
manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tuh. Anda mau marah? Oke, tapi ingat, dengan amarah Anda tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebagai anak Tuhan, kita adalah anak-anak kebenaran. Dengan marah kita menyangkal pengakuan kita sendiri bahwa kita adalah anak Allah, sebab kita tidak melakukan yang benar. Anda punya masalah, Anda marah, masalahnya selesai dengan marah-marah. Toh tidak, tambah gede masalahnya. Kita tahu, tetapi kenapa begitu ada masalah langsung marah? Ada yang tahu moto Pegadaian? Pegadaian itu punya moto yang bagus. Bunyinya apa? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Menyelesaikan masalah tidak pakai marah-marah. Kenapa gereja kalah sama Pegadaian? Ya. Pegadaian mengajak nasabahnya, mari kita hadapi masalah tanpa mengundang masalah. Gereja nggak mengajarkan ini. Wah, jangan gitu dong ya. Bapak kok bisa hafal Pak ya? Langganan. Apa Bapak direktur Pegadaian? Hebat Pak. Itu lebih baik kalau ayat Alkitab Bapak hafal juga. Nah, ini kan ya. Oke, nggak salah hafal moto yang bagus. Saya takut. Yang kedua, saudara-saudara, kenapa kita harus mengendalikan diri dalam mengikut Yesus? Mazmur 37. Pak Beni tolong dibacakan, Pak Beni. Ada kitab Mazmurnya enggak? Kitab Gatapan ya. Mazmur 37 ayat yang ke-8. Monggo silakan. Berhentilah marah. Ini firman Tuhan loh melalui Daud. Dia menghimbau, jika kamu mau mengikut aku, pikul salibmu, berhenti marahmu. Panas hati, oke, tahu itu salibmu. Berhenti marah, tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah. Itu hanya membawa kepada kejahatan. Kita anak-anak kebaikan, anak-anak terang, bukan pelaku-pelaku kejahatan. Di sini, ini yang harus kita lepaskan. Dengan cara membuat strategi kehidupan, bagaimana seharusnya aku hidup jika aku mau mengikut Yesus. Pilihan ada pada diri saudara. Saudara mau menjadi Kristen sebatas bibir, atau menjadi Kristen yang Kristiani meresap? Jika matamu terang, ya, maka teranglah kehidupan. Jika hatimu gelap, bagaimana kegelapan yang ada dalam dunia ini? Silakan pilih. Boleh didiskusikan di rumah suami dan istri. Mau bagaimana nih? Mau tetap marah-marah terus atau bagaimana gitu? Rundingan janjian, bisa cantelan yuk kita akur, usah marah-marahan lagi dan masalah kita hadapi dengan kasih. Itu baru kita menjadi anak-anak Yesus. Tinggalkan semua yang